Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada kisah sebelumnya kita telah mengkisahkan pelarian Nabi Daud, kemudian pengungsian Nabi Daud ke bukan pengungsian, perlindungan ya, permintaan perlindungan Nabi Daud dan pengikutnya kepada bangsa Filistin, kemudian peperangan antara Filistin dan kerajaan Israel yang berakibat pada kematian Saul sebagai raja pertama kerajaan Israel. Akibat kematian tersebut, akibat kematian Saul, kemudian Nabi Daud bisa diangkat menjadi raja Yehuda, raja kerajaan Yehuda, bukan raja kerajaan Israel, tapi raja kerajaan Yehuda, sehingga kerajaan Yehuda pada saat itu adalah pecahan kerajaan Israel. Akhirnya timbul perang saudara, ya, perang saudara antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda yang mengibatkan kerajaan Yehuda justru semakin kuat karena banyak dukungan dari suku-suku yang lain, sedangkan kerajaan Israel yang menjadi semakin lemah. Kemudian panglima kerajaan Israel menyerahkan kekuasaan ya, tanpa pengetahuan raja kerajaan Israel pada saat itu yang bernama Isboset, sedang panglimanya adalah Abner bin Ner ya, menyerahkan kekuasaan kepada Nabi Daud. Namun Abner sendiri akhirnya dibunuh oleh orang Yehuda ya, karena dalam perang saudara orang yang membunuh Abner ini adiknya dibunuh oleh Abner ya. Kemudian disusul peristiwa pengkhianatan dua orang pembantu Raja Isboset, memenggal kepala Raja Isboset diserahkan kepada Nabi Daud ya, yang membuat Nabi Daud marah dan malah menghukum mati dua orang pengkhianat kerajaan Israel tersebut. Namun kematian Isboset menjadi jalan yang semakin lapang bagi Nabi Daud untuk menjadi raja Israel. Disebutkan dalam kitab 2 Samuel pasal 5 yang menginformasikan bahwa para tetua suku-suku Israel mendatangi. Jadi sepeninggal Isboset ini para tetua suku Bani Israel mendatangi Nabi Daud di Hebron. Mereka menyatakan bahwa ketika Daud masih bergabung dalam pasukan Saul, banyak kemenangan yang diperoleh Bani Israel. Saat itu bagi mereka sudah terlihat gamblang bahwa pemimpin Bani Israel telah berpindah ke Nabi Daud. Dengan pernyataan dukungan para tetua suku-suku Bani Israel, kemudian Nabi Daud membuat perjanjian dengan para tetua Bani Israel di Hebron. Yang perjanjian itu adalah akhirnya berujung pada Nabi Daud diurapi menjadi Raja Israel. Ini disebut diurapi ya. Jadi dari segi peristiwanya memang Nabi Daud tidak mewarisi mewarisi kekuasaan dari Raja Saul ya. Tidak mewarisi kekuasaan Talut ya, tidak
tidak mewarisi kekuasaan Talut ya, tapi ada proses yang membuat Saul meninggal tanpa meninggalkan pewaris ya. Sedangkan Raja Israel sepeninggal Saul adalah diangkat oleh panglimanya, bukan diangkat oleh Saul, atau bukan sebelumnya itu sebagai putra mahkota yang dengan sendirinya naik jadi raja ketika raja meninggal, ketika raja sebelumnya meninggal. Tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah Nabi Daud terlebih dahulu menjadi raja kerajaan Yehuda, kemudian kerajaan Israel kehilangan penguasanya karena kematian Isboset, terus disusul oleh dukungan para kepala suku kerajaan Israel agar Nabi Daud mau diurapi menjadi raja kerajaan Israel ya. Jadi memang Nabi Daud tidak mewarisi kekuasaan Saul, tapi Nabi Daud diangkat dalam suatu perjanjian, diangkat menjadi raja kerajaan Israel dalam suatu perjanjian dengan para tetua suku Bani Israel. Jadi prosesnya bukan pewarisan ya, prosesnya bukan pewarisan. Dengan demikian Nabi Daud telah menjadi raja Israel ya. Menjadi raja Israel yang kedua setelah Saul. Perkiraan kemunculan Nabi Daud menjadi raja kerajaan Israel itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi ya. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Perlu ada yang sedikit saya jelaskan tentang peradaban atau peradaban persenjataan yang dikuasai oleh Israel dan Filistin. Pada masa Raja Saul, Filistin sudah mampu mengolah besi untuk menjadi persenjataan. Ya, sedang kerajaan Israel baru mampu mengolah logam non besi seperti emas, perak, dan perunggu. Dengan demikian, untuk kepentingan perang, memang Filistin lebih unggul pada saat itu dibanding kerajaan Israel. Namun demikian, kerajaan Israel penduduknya itu bisa membeli peralatan-peralatan non perang dari suku Filistin, dari kerajaan Filistin, seperti cangkul, sabit, peralatan-peralatan pertanian ya. Itu mereka bisa beli dari kerajaan Israel. Cuma kerajaan Israel membeli dari kerajaan Filistin. Hanya saja kerajaan Filistin tidak menjual peralatan perang, baik itu dalam bentuk pedang, perisai, terus lembing dan lain-lain ya, yang untuk kepentingan perang itu tidak dijual kepada kerajaan Israel. Namun demikian pasukan Israel cukup banyak punya pedang peralatan perang yang dari besi ya, tapi dengan membeli baik dari pasar gelap maupun dari tempat yang lain. Pasar gelap itu adalah pasar yang tercipta antara kerajaan Filistin dengan kerajaan Israel ya. Mereka membeli di pasar-pasar gelap peralatan perang itu. Ya, itu sudah terjadi pada masa itu. Nah, tapi ketika Nabi Daud jadi raja kerajaan Yehuda, Nabi Daud sudah mengenakan baju zirah, baju perang yang itu terbuat dari logam, yang itu dibuat oleh Nabi Daud. Jadi pada saat bisa diperkirakan bahwa pada saat Nabi Daud menjadi pelarian dan minta perlindungan ke kerajaan Filistin itu,
Nabi Daud sempat belajar kepada pandai besi di kerajaan Filistin untuk mengolah besi, sehingga ketika Nabi Daud menjadi raja kerajaan Yehuda sudah mengenakan peralatan dari besi ya. Yang Al-Quran menyebut besi, Nabi Daud diberi kemampuan untuk menaklukkan besi ya. Jadi Nabi Daud memang pada saat menjadi raja sudah bisa mengolah besi menjadi peralatan perang seperti baju zirah, membuat baju zirah, pedang dan lain-lain. Dengan demikian pada masa Nabi Daud sebagai raja kerajaan Israel sudah bisa membuat peralatan perang dari besi. Itu yang perlu saya jelaskan yang tertinggal dari kisah sebelumnya ya. Ini adalah lukisan pengurapan ya, pengurapan Nabi Daud tadi dituang dituangkan minyak ya, minyak khusus ya pada kepala Nabi Daud sebagai tanda pengurapan ya. Jadi minyak khusus yang dicampur dengan rempah-rempah ya, sebagai media untuk pengurapan seorang raja. Selama masa kerajaan Israel pada masa Raja Saul atau Talut ya, sampai pada masa Nabi Daud menjadi raja, tidak ada persetujuan atau perang dengan kerajaan-kerajaan sekitar kerajaan Israel maupun sekitar kerajaan Filistin ya. Tidak ada peperangan antara kerajaan Israel dengan kerajaan Mesir, Hiti, Assyria atau Elam. Hal itu membuat kerajaan Israel dalam berperang dengan kerajaan Filistin tidak ada gangguan dari atau tidak ada kekuatan luar yang mempengaruhi terjadinya peperangan antara kerajaan Filistin dengan kerajaan Israel ya. Bahkan kerajaan kecil lainnya dari keturunan Nabi Lut seperti kerajaan Moab, ya, kerajaan Edom, ya, juga tidak ikut mempengaruhi terjadinya peperangan antara kerajaan Filistin dengan kerajaan Israel. Ya. Itu menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Israel pada saat itu juga bukan suatu kerajaan yang cukup kuat untuk ikut nimbrung, untuk ikut campur dalam peperangan antara kerajaan Israel dengan kerajaan Filistin ya. Tidak ada kekuatan yang bisa ikut mempengaruhi ya. Jadi memang murni itu perebutan wilayah antara kerajaan Filistin dengan kerajaan Israel. Kerajaan-kerajaan di sekitar itu ya seperti kerajaan Mesir, Hiti, Assyria dan Elam itu belum pulih. Dengan demikian pada masa itu belum pulih kekuatannya sebagai kerajaan besar. Padahal itu sudah berapa tahun sejak tenggelamnya Fir'aun ya. Tenggelamnya Fir'aun itu tahun 1202 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Daud itu menjadi raja pada tahun sekitar 1000 sebelum Masehi. Jadi sudah 200 tahun sejak tenggelamnya Fir'aun pada masa Nabi Musa, dan peperangan setelah itu antara kerajaan-kerajaan yang cukup kuat di utara ya, di utara, timur, barat wilayah Kanaan itu
yang menyebabkan kerajaan-kerajaan itu menjadi lemah. Sampai 200 tahun mereka tidak mampu bangkit menjadi suatu kekuatan yang dominan di kawasan tersebut. Sedang Nabi Daud sendiri, ya, meskipun setelah diangkat menjadi raja Israel, ya, tapi kedudukannya masih di Hebron. Ya. Nabi Daud tidak ingin posisinya di Hebron itu lebih diidentikan sebagai raja dari kerajaan Yehuda. Oleh karena itu Nabi Daud berinisiatif mencari tempat untuk menjadi pusat kerajaan kerajaan Israel, ya. Berinisiatif mencari tempat sebagai ibu kota kerajaan Israel. Ini adalah menandai sejarah baru Israel yang akan berpengaruh hingga sekarang, ya. Hingga saat ini, ya. Hingga hari-hari ini. Apa itu? Apa inisiatif Nabi Daud? Nabi Daud berkeinginan untuk menaklukkan kota kecil, ya. Kota kecil yang tidak pernah ikut perang, tidak pernah terlibat perang baik dengan Filistin maupun dengan suku lainnya, baik termasuk tidak pernah terlibat perang dengan kerajaan Israel, yaitu kota Yerusalem. Nabi Daud ingin menjadikan kota Yerusalem yang saat itu menjadi kota bagi penduduk Yerusalem dari suku Yebus, yaitu dari penduduknya adalah dari suku Yebus, ya, atau Yebusi, ya. Nabi Daud ingin menjadikan kota Yerusalem itu sebagai ibu kota kerajaan Israel. Dikisahkan dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai 9. Ketika terdengar keinginan Nabi Daud seperti itu, orang-orang Yebusi atau orang Yebus itu menjumpai Nabi Daud dengan mengatakan, engkau tidak akan sanggup masuk kemari ke kota Yerusalem, ya. Karena apa? Karena orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Perkataannya seperti itu, ya. Engkau tidak akan sanggup masuk kemari karena orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Dari perkataan tersebut dapat diterjemahkan bahwa suku Yebusi itu sangat paham dengan kehebatan Nabi Daud dalam berperang. Terkenal bahwa Nabi Daud itu tidak pernah kalah perang, ya. Yang dikenal seperti itu, ya. Jago perang, tidak pernah kalah perang, ya. Sekarang menjadi raja, saat itu menjadi raja, apalagi saat itu menjadi raja. Jadi suku Yebusi ini tahu betul bahwa gak mungkin mereka akan melawan kemauan Nabi Daud yang ingin menjadi kotanya sebagai ibu kota kerajaan Israel, ya. Sehingga membuat apa? Sindiran, ya. Sehingga sindiran bahwa Nabi Daud itu tidak akan bisa masuk ke kota Yerusalem karena akan dilawan oleh orang-orang buta dan orang-orang timpang, orang-orang cacat, ya. Yang orang-orang cacat tersebut baik buta maupun timpang yang akan mengenyahkan Nabi Daud, ya. Itu sindiran, kata-kata sindiran. Tentu Nabi Daud sebagai seorang nabi sangat peka dengan kata-kata seperti itu, ya. Dengan perkataan seperti itu, ya, Nabi Daud memahami bahwa sebenarnya suku Yebus ini tidak ingin melawannya, ya. Namun Nabi Daud juga tidak ingin merendahkan, sama sekali tidak ingin merendahkan suku Yebus, ya. Tapi harus tercapai keinginannya sendiri, ya. Tercapai keinginannya Nabi Daud itu harus tercapai tanpa harus merendahkan suku Yebus, ya. Nabi Daud kemudian dengan cukup cerdik menghindari benturan, ya. Benturan
dengan siapa? Dengan orang-orang cacat itu tadi yang ditempatkan di pintu gerbang kota, dipersenjatai untuk menghadang tentara Nabi Daud. Nabi Daud menghindari orang-orang itu. Nabi Daud mencari celah untuk bisa masuk kota Yerusalem. Akhirnya apa? Nabi Daud menemukan jalan, yaitu melalui saluran air di bawah tembok benteng kota yang melintasi cadas, di mana terdapat celah yang dapat dilewati pasukan Bani Israel. Dengan demikian, Nabi Daud memasuki benteng kota Yebus tanpa mendobrak pintu benteng atau tanpa peperangan. Jadi Nabi Daud ini menyusup masuk melalui celah-celah, yang ada di bawah tembok, di bawah tembok. Dan akhirnya pasukan Nabi Daud dapat masuk ke benteng kota Yerusalem. Nah, begitu suku Yebus ini mengetahui tiba-tiba pasukan Nabi Daud sudah berada di dalam benteng, dan tidak melakukan penyerangan, penjarahan, tidak melakukan hal seperti itu, tidak melakukan hal-hal yang membahayakan penduduk dari suku Yebus. Kemudian suku Yebus akhirnya mau berdamai dengan Nabi Daud. Dan Nabi Daud sendiri tidak memanfaatkan menyerahnya suku Yebus tersebut untuk kemudian dilakukan perbudakan, ya. Kalau menurut hukum pada saat itu suku Yebus ini harus jadi budak. Tapi Nabi Daud tidak melakukan hal itu, ya. Jadi suku Yebus yang mau berdamai ini, yang artinya adalah menyerah kalah, ya, itu tidak Nabi Daud tidak melakukan hal yang itu mengakibatkan perbudakan, ya. Tidak memperbudak suku Yebus. Namun Nabi Daud hidup berdampingan secara damai dengan penduduk Yebus, ya. Nah, di sini berlaku Quran surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 250, 251 yang menyebut bahwa Nabi Daud kemudian oleh Allah telah diberi kerajaan. Karena apa? Sudah mendapatkan kerajaan dan mendapatkan ibu kota. Kerajaannya yaitu di Yerusalem, yang kemudian kita kenal dengan nama Yerusalem. Jadi Yerusalem itu adalah kota yang pertama kali dari kota yang menjadi ibu kotanya kerajaan Israel pada masa Nabi Daud, ya. Pada saat itu Yerusalem adalah kota yang memang masih kecil, ya. Kota kecil, ya. Ini adalah gambar dari kota Daud, berada di sebelah barat lembah Kidron, di sebelah timur lembah Valley, ya. Tyropoeon Valley. Jadi di sebelah barat lembah Kidron, di sebelah timur lembah Valley, lembah Tyropoeon. Tapi di sebelah selatan Bukit Moria, ya. Nanti Bukit Moria itu menjadi kotanya Nabi Sulaiman, ya. Nantinya, ya. Yang dilakukan pertama kali setelah menguasai Yerusalem adalah membangun aliansi dengan kerajaan Tirus. Jadi Nabi Daud tidak langsung ketika kerajaannya sudah solid, ya. Kemudian Nabi Daud ini tidak
tidak melakukan perang dengan kerajaan yang lebih kecil dari kerajaannya, kerajaan tetangganya, yaitu kerajaan Tirus ya. Tirus itu sendiri sekarang masuk wilayah Libanon ya. Saat itu ada kerajaan di situ. Tapi Nabi Daud tidak ingin perang dengan kerajaan kecil Tirus, tapi melakukan kerjasama ya, melakukan kerjasama dengan kerajaan Tirus untuk saling memperkuat kedua kerajaan. Dengan aliansi ini sekaligus menegaskan bahwa wilayah kerajaan Israel tidak akan sampai atau bahkan melampaui wilayah Tirus. Ya, ini sesuai dengan ayat tentang batas-batas wilayah kerajaan Israel pada kitab Bilangan yang batas-batasnya dibuat oleh Nabi Musa, bahwa Tirus bukan menjadi bagian wilayah yang disebut Baitul Maqdis ya. Jadi Nabi Daud melaksanakan itu, dan untuk memberikan rasa aman kepada kerajaan di sekitarnya yang kecil-kecil, bangsa itu adalah kecil-kecil, mereka Nabi Daud melakukan aliansi kerjasama ya. Jadi langkah Nabi Daud adalah langkah yang sangat bijaksana, yang menggambarkan bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul ya. Membangun keamanan bersama dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Nabi Daud tidak ingin melampaui apa yang telah tertulis dalam Taurat, bahwa wilayahnya yang memang hanya wilayah yang ada di Baitul Maqdis ya. Hubungan perdamaian ini diperkuat dengan hubungan dagang, di mana dalam membangun kota baru di sekitar Yerusalem, Nabi Daud membeli kayu aras ya. Kayu aras sekaligus mendatangkan tukang-tukangnya. Jadi Nabi Daud itu membangun kota itu dengan memanfaatkan kayu yang disebut kayu aras dari wilayah Tirus, kerajaan Tirus, sekaligus mendatangkan tukang-tukangnya maupun tukang batu, bukan hanya tukang kayu tapi juga tukang batu. Yang tukang batu itu tidak membuat batu bata seperti di sini, tapi menjadikan batu-batu besar itu untuk menjadi tembok ya. Tukang-tukang batu itu mengolah batu-batu sungai yang besar maupun sedang kecil itu diolah menjadi bahan untuk membuat tembok. Dipakai untuk membuat benteng, membuat tembok kota dan lain-lain ya. Nabi Daud mendatangkan tukang-tukang itu. Nabi Daud juga membangun perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya termasuk Aram ya, dengan cara yang tidak dilakukan oleh Talut ya. Nabi Daud mengawini perempuan berpengaruh, baik itu putri raja ya, atau keluarga raja, sebagai tanda menjaga perdamaian ya, Jadi Nabi Daud ini cukup banyak punya istri, baik dari kepala suku di antara suku-suku Bani Israel, juga mengawini putri raja atau keluarga raja di sekitarnya. Ada raja kerajaan Tirus, Aram, Moab, Amon, punya istri dari mereka. Jadi itulah Nabi Daud dalam menjaga perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Namun satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi Daud adalah mengawini wanita Filistin. Nah, ini memang suku Filistin ini memang berbeda ya. Memang berbeda karena Nabi Daud tidak bisa mengawini wanita dari suku lain, bangsa lain, tapi tidak bisa mengawini wanita dari suku Filistin. Ini sangat suku Filistin ini sangat spesial ya.
sama spesialnya dengan Bani Israel. Hanya saja Bani Israel beragama tauhid, sedangkan Filistin saat itu masih beragama pagan, menyembah dewa Dagon. Ya. Bahkan kalau dengan kerajaan-kerajaan lain itu Nabi Daud bisa membangun perdamaian, tapi tidak bisa membangun perdamaian dengan kerajaan Filistin. Meskipun padahal Nabi Daud pernah minta perlindungan pada bangsa Filistin, tapi Nabi Daud tidak bisa membuat perdamaian dengan suku Filistin, tidak bisa membuat perdamaian dengan kerajaan Filistin. Nabi Daud masih sering perang dengan kerajaan Filistin. Ya, jadi itulah memang sejak awal sudah diciptakan seperti itu ya. Kerajaan Filistin dan negeri Israel ini menjadi musuh tradisional yang yang sudah berjalan dari dulu ya. Dari sejak awal, setelah ya. Jadi menjadi seteru tradisional. Hingga sekarang ya, kita ketahui bahwa perseteruan itu, peperangan itu terjadi hingga sekarang. Israel pun hingga sekarang tidak pernah bisa menaklukkan Gaza, tidak pernah menjajah Gaza. Ya. Jadi itulah ya sejak awal memang Filistin ditakdirkan di situ. Itu di kitab Taurat tertulis bahwa yang tidak akan dihalau oleh Allah itu suku Filistin. Tidak dihalau oleh Allah dari tempatnya itu adalah suku Filistin. Ya, dijamin, artinya dijamin oleh Allah bahwa Filistin memang tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Jadi Allah memberikan penyeimbang bagi Bani Israel, yaitu suku Filistin. Kalau kita lihat sejarahnya hingga sekarang ya, seolah-olah sepertinya ya, Allah itu memberikan penyeimbang kepada Bani Israel, yaitu suku Filistin itu. Namun demikian, karena suku Filistin itu puak-puaknya pada saat itu memang sudah sangat banyak. Ya. Malah lebih pada saat itu anak-anak suku Filistin itu memang lebih besar dari Bani Israel, dan mereka menempati tempat-tempat yang sudah menjadi wilayahnya kerajaan Israel, ya. Menjadi kerajaan Israel. Kerajaan Israel juga sering terlibat perang dengan anak-anak suku Filistin di wilayahnya kerajaan Israel. Ya. Sangat sering. Ya. Kadang bisa mengusir mereka dari wilayah wilayah Baitul Maqdis. Jadi kadang kerajaan Israel bisa mengusir, tapi kadang kerajaan Israel juga bisa dikalahkan oleh anak-anak suku Filistin itu. Jadi memang perangnya dengan suku Filistin itu adalah perang yang memang di wilayah yang cukup luas pada saat itu, dan Bani Israel tidak pernah mengalahkan Gaza. Meskipun seringkali mengusir anak-anak suku Filistin dari wilayah Baitul Maqdis, wilayah kerajaan Israel. Tercatat dalam kitab 2 Samuel itu, pasukan kerajaan Israel pernah berperang dengan buah suku Filistin di perkampungan lembah Refaim yang terletak di sebelah barat daya Yerusalem. Jadi dekat dengan Yerusalem. Tapi kemudian mereka dapat diusir oleh Nabi Daud dari tempat itu. Memukul mundur suku Filistin mulai dari Gibon sampai dekat Gezer. Gezer itu memang sudah sangat dekat dengan wilayah suku Filistin yang dekat Gaza ya. Dengan terusirnya anak suku Filistin dari lembah Refaim, maka Yerusalem tidak ada yang mengganggu. Yerusalem betul-betul sebagai Ir Daud ya, kota Daud ya. Kota Daud sebagai ibu kota kerajaan Israel sepenuhnya dapat dilaksanakan, dapat berdiri ya. Jadi Yerusalem dan sekitarnya betul-betul
terbebas dari gangguan anak-anak suku Filistin. Ya. Memang pada saat itu memang suku Filistin sangat besar pada saat itu. Anak-anak sukunya banyak berada di wilayah kerajaan Israel. Setelah kondisi Yerusalem atau Yerusalem aman dari kemungkinan gangguan dari suku Filistin maupun suku-suku Kanaan lainnya, Nabi Daud kemudian mulai berinisiatif memindahkan tabut Taurat yang saat itu masih berada di rumah Abinadab. Ya. Kita sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana kitab Taurat ini bagaimana kisahnya sehingga akhirnya kembali ke rumah Abinadab, pernah dibawa ke wilayah Filistin, wilayah Gaza, ya. Pernah dibawa ke kota Gaza, Asdod, ya, Gad, ya. Tapi akhirnya bisa kembali ke rumahnya Abinadab, ya. Dikembalikan lagi oleh suku Filistin karena dihukum oleh Allah mereka, ya. Jadi badannya itu menjadi penuh borok-borok, badan-badan orang suku Filistin. Dan akhirnya kita ketahui bahwa tabut Taurat dikembalikan ke wilayah Filistin, wilayah Israel, dan akhirnya sampai di rumah Abinadab itu. Nah, Nabi Daud, karena memang ada ayat yang mengatakan bahwa tanda-tanda kekuasaan Bani Israel itu adalah adanya tabut Taurat. Nah, di Quran Al-Baqarah kan disebutkan itu, bahwa tanda-tanda kekuasaannya itu, tanda kekuasaan Bani Israel itu adalah adanya tabut Taurat. Hal itu sangat dipahami betul oleh Nabi Daud bahwa keberadaan kerajaan Israel ini adalah karena kehendak Allah, dan kehendak Allah itu manifestasinya adalah risalah Allah yang saat itu adalah Taurat yang berada di dalam tabutnya. Sehingga kemudian Nabi Daud berinisiatif untuk membawa tabut Taurat yang sedang di rumah Abinadab itu untuk dibawa ke Yerusalem. Tidak begitu saja Nabi Daud membawa, begitu begitu hebatnya cara pandang Nabi Daud terhadap tabut Taurat itu, sehingga untuk mengambil kitab Taurat itu Nabi Daud sampai mengumpulkan 30.000 orang untuk mengambil dengan penuh penghormatan terhadap tabut Taurat. 30.000 orang, luar biasa. Hanya untuk mengambil kitab itu mengerahkan 30.000 orang, yang itu berbaris dari rumah Abinadab, ya, sampai ke Yerusalem. Nabi Daud sendiri ketika di rumah Abinadab, untuk mengambil kitab Taurat itu, mengambil tabut Taurat itu, melantunkan pujian-pujian, sholawat, melantunkan puji-pujian kepada Allah tiada henti. Sambil bukan hanya melantunkan, tapi juga menari. Jadi melakukan pujian-pujian kepada Allah sambil menari, mulai sejak di rumahnya Abinadab. Jadi ini luar biasa. Penghormatan Nabi Daud terhadap kitab Taurat ini sangat luar biasa. Dilakukan seperti itu. Anak-anak Abinadab, anak-anaknya Abinadab, yaitu Uza dan Ahyu, juga menjadi pengantar berjalan. Jadi tabut Taurat itu diletakkan di dalam kereta, ya. Anak-anak Nabi Nadab ini menjadi pengantar, pengiring di samping kereta yang membawa tabut Taurat. Jadi di samping kereta, ya.
Nabi Daud menari-nari sambil melantunkan pujian-pujian kepada Allah. Kemudian di belakangnya itu ada kereta yang menjadi pengangkut. Jadi bukan ditandu, tapi ditaruh di dalam kereta, ditarik oleh lembu. Kemudian di samping kiri kanan ada anak-anak Abinadab, yaitu Uzza dan Ayub, pengiring dari kitab atau menjadi pengiring kereta yang mengangkut tabut Taurat itu. Namun di tengah jalan, ya, Uzza, ya, jadi Uzza anak Abinadab ini membuat keteledoran, ya, berbuat teledor dengan menyentuh tabut Taurat, dengan maksud agar tabut tidak tergelincir, karena pada saat itu kereta sedang tergelincir, sedang akan tergelincir. Kemudian Uzza ini memegang tabut Taurat, tidak dengan sengaja memegang tabut Taurat ini. Tapi ketika Uzza memegang tabut Taurat ini, justru berakibat Uzza sendiri jatuh, tergelincir, bahkan mati di saat itu pula. Terjadi kecelakaan yang berakibat Uzza mati karena memegang tabut Taurat. Bagaimana Nabi Daud menafsirkan hal ini? Ternyata Nabi Daud merasa kejadian itu menjadi penunjuk bahwa Allah belum meluluskan maksudnya untuk membawa tabut Taurat ke Yerusalem. Oleh karena itu, dengan kecelakaan itu, Nabi Daud kemudian membatalkan maksudnya mengambil tabut Taurat untuk dibawa ke Yerusalem saat itu pula. Dan tabut Taurat kemudian, karena ini sudah di tengah jalan, menitipkan tabut Taurat ini pada rumah orang yang bernama Obed Edom, orang dari suku Gad. Dititipkanlah tabut Taurat di rumah Obed ini, ya, di rumah Obed. Jadi Nabi Daud membatalkan keinginannya membawa tabut Taurat ke Yerusalem. Dengan perbuatan Nabi Daud ini kemudian Allah memberkati seluruh keluarga dalam rumah Obed Edom, sehingga tabut Taurat dapat ditempatkan di rumahnya. Jadi Allah membalas kebaikan Nabi Daud, juga membalas kebaikan Obed Edom, ya. Membalas kebaikan Nabi Daud karena Nabi Daud kemudian membatalkan rencana membawa tabut Taurat, yang itu berarti menandakan memang Yerusalem belum betul-betul siap untuk ditempati oleh tabut Taurat. Dan Allah juga memberkati rumah orang yang mau ditempati untuk sementara bagi penempatan tabut Taurat, ya. Jadi ini adalah suatu kepekaan yang sangat tinggi dari seorang nabi, dari kepekaan yang sangat tinggi dari Nabi Daud, bahwa saat itu belum waktunya membawa tabut Taurat ke Yerusalem. Yerusalem belum mempersiapkan tempat. Yerusalem belum mempersiapkan tempat bagi tabut Taurat yang berisi lau-lau batu bertuliskan firman Allah dan lembaran-lembaran kulit, ya, berisi wahyu Allah yang ditulis oleh Nabi Musa, dan juga berisi barang-barang peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi belum siap, Yerusalem ini belum siap. Ini adalah lukisan bagaimana tabut Taurat diambil dari rumah Abinadab, kemudian dinaikkan kereta, terus ada lukisan kereta yang sedang tergelincir yang berakibat Uzza meninggal, ya, berakibat Uzza meninggal karena tergelincir itu. Dengan kejadian itu Nabi Daud masih harus mempersiapkan kemah suci sebagaimana dahulu selalu ada. Jadi kemah suci, mempersiapkan kemah suci sebagaimana dahulu dilakukan pada masa Nabi Musa, sebagai tempat
khusus bagi tabut Taurat. Di kota Yerusalem belum ada dibuat tempat itu. Juga menyediakan peralatan-peralatan untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana dulu kemah suci ada peralatan-peralatan untuk ibadah itu yang melengkapi penempatan tabut Taurat. Ya. Maka perlu kemudian Nabi Daud membuat itu semua, ya, membuat perlengkapan itu semua untuk menempatkan tabut Taurat dan peralatan ibadah itu. Juga menyiapkan binatang-binatang sebagai untuk melengkapi pembuatan tempat ibadah seperti kemah suci Bani Israel pada masa lalunya itu. Nabi Daud sendiri terus berdoa, ya, kepada Allah agar tabut Taurat dapat sampai kepadanya. Karena memang itu tadi ayatnya menyebutkan bahwa tanda-tanda kekuasaan kalau ada tabut Taurat, dan Nabi Daud belum melengkapi itu. Ya. Sekitar 3 bulan lamanya, ya, Nabi Daud membuat persiapan itu semua, setiap hari berdoa. Ya. Kemudian mempersiapkan semuanya, dan kemudian setelah merasa semuanya sudah siap, ya, kemudian niat untuk mengambil tabut Taurat ini dilakukan lagi. Ya. Seperti pertama kali cara mengambilnya, Nabi Daud juga melantunkan pujian-pujian kepada Allah. Dan juga menari sejak berangkat tabut Taurat berangkat dari rumah Obed. Ya. Namun tidak hanya itu, ya. Nabi Daud juga telah menyiapkan binatang kurban, lembu-lembu dan lain-lain. Ya. Yang untuk jarak langkah tertentu, Nabi Daud menyembelih binatang kurban itu. Jadi pada jarak tertentu, ketika berangkat sampai pada jarak tertentu disembelih kurban. Berangkat lagi, nyembelih kurban lagi. Berangkat lagi, nyembelih kurban lagi. Demikian terus sambil yaitu tadi menyanyikan pujian-pujian kepada Allah sambil menari. Yang pujian-pujian itu juga diikuti oleh para pengiring yang jumlahnya 3.000 orang itu dan penduduk yang berbaris di sepanjang jalan itu. Bahkan bukan hanya itu, penduduk juga meniupkan trompet nafiri, ya. Meniupkan trompet yang itu sebagai tanda panggilan untuk apa itu? Trompet pada saat itu dipakai tanda untuk memanggil ibadah salah satunya, atau juga untuk kepentingan perang dan sebagainya. Nah, ini juga dipakai untuk mengiringi, ya. Trompet nafiri ini dipakai mengiringi pengambilan tabut Taurat dari rumah Obed untuk dibawa ke Yerusalem. Iring-iringannya sangat panjang, ya. Sangat panjang. Sepanjang jalan itu dipenuhi penduduk Bani Israel, ya, yang ikut meramaikan, menyanyikan pujian-pujian untuk perjalanan suci. Jadi ini perjalanan suci mengambil tabut Taurat dari rumah Obed untuk ditempatkan di Yerusalem. Jadi luar biasa, ini mengambil Taurat, kitab Taurat itu seperti itu. Begitu hebat penghargaan Nabi Daud kepada Taurat, ya. Akhirnya tabut Taurat dapat dibawa ke Yerusalem. Ya. Saat di Yerusalem, saat di kemah suci, jadi ada kemah khusus untuk tabut Taurat, Nabi Daud merasa apa ya? Beliau ada di istana, tapi tabut Taurat berada di kemah. Berada di kemah. Jadi merasa dirinya tidak pada tempatnya, karena Nabi Daud merasa merasa di dalam
istana, kok kitabnya ini berada di dalam kemah. Ya, jadi Nabi Daud mengeluh tentang hal ini ya. Nabi Daud bahkan mengeluhkan hal ini pada nabi ya, nabi yang lain yang ada di situ, yaitu Nabi Bani Israel yang lain ya, yang masanya sama dengan masa Nabi Daud, yaitu Nabi Nathan. Nabi Nathan mengeluhkan tempatnya kok di kemah, jadi belum ada bangun khusus semacam masjid atau kuil gitu ya, belum ada semacam ini kok masih kemah. Ini dikeluhkan oleh Nabi Daud kepada Nabi Nathan. Atas keluhan Nabi Daud ini kemudian Nabi Nathan mendapatkan wahyu ya. Yang wahyu itu kemudian disampaikan kepada Nabi Daud bahwa ini yang penting ya, bahwa yang akan mendirikan Bait Allah, tempat untuk tempat tabut Taurat, adalah anaknya yang juga akan menjadi raja Bani Israel menggantikan dirinya. Jadi wahyu yang diterima Nabi Nathan itu menyatakan bahwa yang akan membangun Baitullah sebagai tempat tabut Taurat bukan Nabi Daud, tapi anaknya Nabi Daud yang nantinya juga menjadi raja Israel sebagai pengganti Nabi Daud. Atas turunnya wahyu itu Nabi Daud menjadi lega, kemudian berdoa dan bersujud syukur atas turunnya wahyu tersebut. Ini adalah lukisan bagaimana Nabi Daud selain memuji-muji Allah juga menari ya, mengiringi pengambilan tabut Taurat itu. Ini diiringi rebana ya, diiringi rebana, trompet, nafiri dan lain-lain ya. Penduduk juga memanjatkan pujian-pujian kepada Allah. Ya, saya kira itu untuk kali ini. Jadi Nabi Daud telah melengkapi melengkapi kerajaan Israel ya, dengan ibu kota yang disebut sebagai Ir-Daud, dan Ir-Daud itu adalah Yerusalem ya. Kemudian mengambil tabut Taurat dari rumah Abinadab dibawa ke Yerusalem, meskipun belum punya tempat khusus, baru ada tempat berupa kemah suci seperti hanya pada masa Nabi Musa. Wahyu bahwa yang nanti yang menunjukkan bahwa nanti yang akan membangun tabut Taurat itu menggantikan Nabi Daud sebagai raja. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kisah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk melengkapi pengetahuan kita tentang masa kerasulan Nabi Daud. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.